Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, senang sekali saya Mufti Isro dapat menjumpai Anda semuanya. Tentunya harapan tetap sehat walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Sudah hadir bersama saya di studio Kaprodi atau Ketua Program Studi sekaligus Ketua Jurusan dari Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi Bahasa Jawa yang ada di Unesa ini seperti apa, dan nanti untuk prospek kedepannya ketika kalian, terutama para mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan kuliah di Universitas Negeri Surabaya jurusan atau pendidikan bahasa Jawa ini, nanti prospek kedepannya seperti apa kita akan kulik, kita akan bahas bersama Bapak Dr. Surana SSM Hum. Selamat datang di studio Radio Unesa, Pak Rono. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Mas Putri. Di masa pandemi ini tetap sehat ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus sehat, Mas. Harus sehat, harus bahagia ya, Pak ya. Betul. Jadi pesannya Pak Rektor Bapak Nur Hasan, di masa pandemi ini kita harus bahagia supaya imunitas tubuh itu tidak ngedrop. Nah, ya, begitu. Betul. Walaupun aktivitasnya padat, seperti Pak Ron ini aktivitasnya sangat padat sekali, harus tetap bahagia begitu. Baik, Pak, sedikit saya kenalkan, Pak Rono ini merupakan Ketua Jurusan sekaligus Kaprodi di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, menempuh S1 di Universitas Gadjah Mada sampai S3. Jadi S1 sampai S3 di UGM ya, Bapak ya. Betul. Kemudian bergabung di Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 1993. Ya, betul. Jadi sudah lama sekali ya, Pak ya. Jadi sudah 27 tahun. 27 tahun di Unesa. Jadi sedikit banyak sudah ngelontok mengenai Unesa ini. Dari Unesa FBS-nya yang masih dulu seperti itu sampai sekarang megah seperti ini, Pak Rono sudah ada di Unesa. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Pak Rono, bisa dijelaskan Pak mengenai sejarah berdirinya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ini sejak tahun kapan, Pak? Baik, Mas. Mestinya ini kalau SK dari kementerian itu tahun 84, Mas. 84. Tetapi sebenarnya sejak tahun 81 itu sudah ada mahasiswa. Kemudian baru terbit SK tahun 84, tepatnya tanggal 31 Juli 1984 gitu. Jadi dulu masih hanya beberapa saja yang terlibat di sana, yang membidani kelahiran Prodi Bahasa Jawa ini. Gitu. Jadi semenjak Unesa ini masih IKIP Surabaya, itu Prodi Bahasa Jawa sudah ada di Unesa ya, Pak? Ada. Yang pertama menjadi ketua jurusan beliau almarhum Prof. Suripan Sadi Utomo itu. Pak Suripan. Ya, kemudian diteruskan Pak Panyono yang baru saja purna tugas. Kemudian Pak Bambang, kemudian Pak Murdianto, Bu Wahyu dulu, baru Pak Murdianto almarhum juga, kemudian Pak Sukarman, kemudian Bu Sri Sulistiani, dan yang sekarang kebetulan saya yang diberi amanah itu menjadi ketua jurusan. Pak Prodi Bahasa Jawa. Gitu. Oh, jadi seperti yang jelaskan Pak Rono tadi, Pak Suripan yang namanya diabadikan menjadi perpustakaan di itu, betul. FBS itu dari Bahasa Jawa ya, Pak? Kebetulan dulu itu awalnya beliau berempat itu. Ada Prof. Suripan, ada Prof. Haris, mantan rektor, ada Prof. Yuwono, kebetulan beliau Prof. semua. Iya, betul, Pak. Terus kemudian ada Bu Wahyu yang dari Bahasa Indonesia, dan yang dari Bahasa Jawa sendiri ada Pak Panyono itu. Jadi yang merintis jurusan. Yang merintis, yang membidani kelahiran Prodi Bahasa Jawa. Ya. Jadi sejak tahun 83
80 lah. Ya, 80 80-an sampai ya. sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai tahun 2017 kemarin hanya UNESA saja yang punya itu. Itu. Ya. Bahkan UNES saja UNS itu baru sekitar 6 tahunan berdiri yang pendidikannya, Mas. Kalau yang murni sudah lama. Ya. Ya, Jadi gitu. di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah ini hanya satu prodi saja ya Bapak ya? Iya, betul. Mau mendirikan mau membuka S1 Pendidikan Bahasa Madura tampaknya belum agak susah ini. Masalahnya bahasa Madura itu juga agak problematis. Iya, belum ada alumni atau pendidikan tinggi yang memiliki prodi pendidikan bahasa dan sastra Madura, belum ada. Makanya ini rencana itu mau mengambil dari Bapak Ibu dosen yang berlatar belakang bahasa Madura seperti Pak Adam, Bu Dianita gitu, tapi masih problematis juga. Dan peminatnya banyak yang dari Madura itu. Kadang ada yang diterima. Ada yang diterima 1-2 itu, tapi akhirnya ya kesulitan. Ya. Sebenarnya mereka juga kalau nekat saja malah justru nanti membuka peluang untuk S2 dan S3. Ternyata belum terrealisasi. UNED juga pernah membuka itu, tetapi belum berhasil juga. Jadi untuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah ini satu prodi saja, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa itu ya Pak ya. Betul. Baik. Untuk mahasiswa yang terdaftar Pak, setiap angkatannya berapa Pak? Yang daftar ulang biasanya rata-rata 90. Ya, pernah 101, pernah hanya 85 gitu. Paling rendah itu tahun 95. Saat itu ada dinamika, jurusannya digabung, prodinya digabung dengan bahasa Indonesia dan daerah itu istilahnya. Yeah. Tetapi ternyata banyak yang nggak suka. Malah suka sendiri-sendiri gitu ya Pak? Suka sendiri-sendiri. Sebelum itu peminatnya banyak, ya paling enggak satu kelas. Kemudian sejak tahun 2006 apa 2007 ya itu sudah mengambil 3 kelas terus sampai sekarang. Dan terkadang ada SKGJ, pernah SKGJ tahun 2012 itu ada SKGJ. Sebelumnya juga ada KKT, dari resmi itu. Yeah. Resmi, tapi sekarang sudah tidak karena S1-nya pada protes gitu, katanya mengambil jatahnya S1 yang sekarang gitu. Akhirnya sampai sekarang belum ada lagi. Itu. Jadi untuk di setiap tahunnya dari prodi Pendidikan Bahasa Jawa ini mengambil 90 mahasiswa ya Pak, terbagi atas 3 kelas itu tadi ya. Untuk yang sekarang tahun ini kami diberi kuota 100. Tetapi mungkin ada yang tidak daftar ulang atau bahkan tadi saya ceritakan meninggal dunia 1 itu karena sakit. Di tahun 2020 ini ya. Sekarang yang daftar ulang dan sudah definitif punya NIM itu 95 mahasiswa tahun 2020 ini. Baik. Kemudian yang dipelajari Pak di Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa kira-kira apa saja Pak? Baik, ya sudah barang tentu tentang ilmu bahasa Jawa, ada nanti pernaskahan, ada budaya. Jadi di Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa itu ada 5 rumpun. Ya, rumpun bahasa, rumpun sastra, rumpun pernaskahan atau filologi, ada juga rumpun pendidikan apa saja nanti yang terkait dengan bahasa Jawa dan rumpun budaya itu. Jadi ilmu yang terkait dengan bahasa Jawa itu dipelajari semua. Bahkan di bahasa Jawa itu ada sanggar Mas. Ada sanggarnya. Ya, untuk menampung mereka-mereka yang ingin memperdalam bidang seni,
terutama nembang, Mojopat, terus ludruk, ketoprak, dan jaranan yang terakhir ini jaranan. Jaranan. Ya. Ya. Dan itu sudah hidup dan berkembang. Makanya dulu pernah ada wacana kegiatan mahasiswa dibatasi sampai jam 10. Mereka protes, terutama seni tari, seni Jawa, ya bahasa Jawa itu protes. Enggak bisa, kami itu kegiatannya gitu. Kalau siang kami itu kuliah, dan udah akhirnya ya sampai sekarang yang penting jaga diri lah, dalam arti sebelum pandemi ini mereka ya harus tertib lah, paling tidak boleh tidur di kampus dan sebagainya. Itu setelah latihan pulang, pulang, tidur dan pulangnya jangan berdua atau yang penting rombongan. Ya seperti itu memang pernah diprotes oleh orang tua wali juga, tetapi mereka berdalih karena untuk mengembangkan diri begitu. Ya, kami sebagai pengelola jurusan ya hanya bisa memantau aja. Jadi kami sendiri juga kalau malam sering ngontrol atau istilahnya mendampingi lah gitu. Jadi selain yang sifatnya akademik di pendidikan bahasa dan sastra Jawa ini juga diwadahi sanggar itu tadi ya Pak. Nama sanggarnya apa Pak? Sanggar Barada. Sanggar Barada. Ini sudah terkenal saya kira. Iya. Satu-satunya sanggar yang di bidang seni mungkin itu, atau ada di prodi lain mungkin ya bentuknya lain, mungkin seni rupa atau seni tari. Di Jawa itu ada seni tarinya. Artinya kalau pentas ketoprak didahului oleh tari gambyong itu ngambil dari sini. Dari Jawa semua ya Pak, dari jurusan Jawa. Ludruk misalnya harus tari ngremo dulu, Jawa ada. Jadi sebenarnya ada mata kuliah tertentu, dramaturgi atau mata kuliah nembang gitu, tapi untuk mengikuti lomba atau mengikuti festival itu kalau tidak dibolehkan, mereka agak kurang karena kan perlu latihan kelompok gitu. Tidak sekali atau seminggu selesai bisa latihan, tidak. Makanya kami ya ngalai lah istilahnya untuk mendampingi kalau malam gitu sebelum pandemi. Kalau sekarang kan sudah semua ini. Iya Pak, semua harus mematuhi protokol yang ketat dan lain sebagainya, membatasi akses untuk di kampus dan lain sebagainya gitu ya Pak. Bahkan kemarin tuh untuk uji pentas, setiap tahun kan ada uji pentas, yang mengiring itu angkatan sebelumnya, yang uji pentas itu angkatan tahun itu. Sekarang kan seperti ini keadaan. Mereka sudah latihan, sudah hampir pentas itu. Kita kan bulan Maret ya. Iya Pak. Itu langsung kan. Mereka sudah latihan sejak Februari tiba-tiba pentas mau tanggal 4 atau tanggal 16 sudah enggak jadi. Bahkan sudah urunan sudah begitu. Akhirnya ya sampai sekarang masih dan ini untuk angkatan 20 ya masih belum jelas, apalagi masih pandemi. Dan sebelum uji pentas itu biasanya ada kegiatan ndudah kabisan NK, dulu namanya LA, latihan alam gitu. Di sana ditempa waktu 3 hari, tapi penuh 3 hari itu untuk mahasiswa baru. Iya, untuk mahasiswa baru, angkatan baru. Sekarang biasanya NK atau ndudah kabisan itu bulan-bulan Oktober, awal November. Sekarang nampaknya tidak berjalan. Atau nanti kalaupun ada mungkin melalui video atau apa. Jadi dialihkan online semua. Iya, online semua, betul. Baik. Jadi rekan Unesa, selain mempelajari akademiknya di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ini, kalian juga akan belajar mengenai kesenian atau soft skill yang tentunya akan bermanfaat untuk kalian ke depannya seperti itu Pak ya. Jadi menunjang perkuliahan juga untuk kegiatan-kegiatan di Sanggar Barada ini ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk Sanggar Barada ini apakah mahasiswa yang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah ini otomatis bergabung menjadi bagian dari Sanggar Barada kah, atau yang ingin ikut ya silahkan, yang tidak ingin ikut ya silahkan, atau seperti apa Pak? Otomatis ikut Mas, otomatis ikut semua mahasiswa itu. Diawali dengan
tadi NK Ya. kegiatannya, terus uji pentas. Tidak boleh ikut pentas kalau mereka belum lulus NK. Oh, gitu ya. Jadi Aturannya seperti itu. iya, iya. Untuk menghadapi festival atau lomba atau kehendak masyarakat yang ingin ini Mas, termasuk TVRI. Kami TVRI Jawa mengisi Timur ya, Pak ya? mengisi kegiatan atau acara TVRI itu 1 tahun 3 kali. Dan untuk Dies juga. Makanya kalau universitas menghendaki apa, kami itu siap sebenarnya untuk hal-hal yang demikian itu sudah otomatis. Kesenian Jawa khususnya ya, Bapak latihan, ya? Ya itu tadi meliputi ludruk, ketoprak, wayang, bahkan wayang. Ya. Kami punya dalang yang banyak, stok dalang banyak. Dari jurusan. Iya, ingin wayang juga boleh. Ya, campur sari juga sering ditangkap masyarakat. Ya, misalnya masyarakat menghendaki nanggap gitu ya, bisa berhubungan dengan Prodi Jawa. Jawa. Ya. Untuk mantenan, untuk apa acara bersih desa atau untuk acara yang lain sekiranya ada tamu gitu, Indonesia siap, Jawa bahasa Jawa siap. Untuk peralatan dan lain sebagainya sudah lengkap ya Pak? Lengkap lah, dua pangkon istilahnya, pangkon, ada pelok dan ada sendro. Untuk ini juga sound system ada, untuk wayang juga lengkap. Ya. Untuk campur sari juga lengkap. Bahkan campur sari barusan diperbarui pengadaan. Belum sampai rusak sudah beli lagi. Jadi sudah untuk peralatan sudah memadai. Iya. Jadi NK, uji pentas dan lain sebagainya itu tadi sebagai sarana regenerasi begitu Bapak ya. Iya. Jadi dari tahun ke tahun pasti kan ada lulusan, ada yang masuk. Iya. Nah, itu dari jurusan bahasa Jawa sendiri selalu melakukan regenerasi seperti itu. Iya. Bahkan sampai sekarang alumni itu sering terlibat. Kemarin di TVRI itu pentas bersama. Ya. Ada dosen, ada alumni, ada mahasiswa yang sekarang. Khusus campur sari, namanya Barada Legend. Barada Legend. Itu yang main alumni semua. Ya. Yang belum alumni nggak main itu. Karena belum alumni. Iya. Kegiatan-kegiatan itu semua ya. Didukung oleh alumni juga, Mas. Jadi saat NK, saat uji pentas, itu pas latihan itu alumni juga membimbing, mendampingi. Jadi ada komunikasi yang lancar, ada ikatanan. Dan yang terutama yang ngajar di Surabaya ini sudah termasuk Proborini juga itu. Mbak Proborini yang artis itu ya Bapak ya? Iya. Itu lulusan dari Jawa. Dari Jawa juga, luar biasa. Jadi ada ikatan tertentu. Iya. Gitu. Jadi sudah melalang buana di mana-mana ya dari. Iya, ada Jawa Timur ini sudah Iya, Mas. Bahkan kemarin ada yang di Universitas Waiwalak itu pertukaran mahasiswa. Iya. Jadi rekan Unesa, mungkin untuk kalian yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Sanggar Barada yang tadi sudah diceritakan sekilas oleh Bapak Surono ini, kalian bisa searching di Google ataupun di YouTube ya. Mungkin banyak sekali tampilan-tampilan saat mengisi pentas di TVRI, saat mengisi istilahnya tanggapan begitu Bapak ya. Tanggapan di berbagai daerah. Itu kalian bisa mengenal lebih jauh Sanggar Barada itu seperti apa. Nah, kalau kalian masuk di jurusan atau di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ini, kalian otomatis akan menjadi bagian dari Sanggar Barada. Seperti itu Bapak ya. Jadi bisa berkembang di sana. Bahkan mahasiswa lagi yang terhimpun di BIPA itu, ya kemarin dilibatkan juga bahasa Jawa. Karawitan. BIPA kemarin yang ada dari yang Thailand atau Prancis atau Korea atau Cina gitu kemarin. Ya. Baik. Nah, tampaknya seru sekali obrolan saya bersama Pak Rono ini mengenai jurusan bahasa Jawa karena di Jawa Timur sendiri dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ini baru di UNESA ya Pak, yang kampus negeri yang ada prodi ini gitu ya. 3 tahun yang lalu ada di Ponorogo swasta. Ya. Tapi baru 3 tahun yang lalu. Sejak itu kan berarti belum meluluskan. Ya, belum ada lulusan dari sana begitu Pak ya. Iya, kami stoknya banyak. Ya, mau bahkan tidak ada anggurnya, Mas. Iya, Jadi masa menunggu pekerjaan itu tidak ada, nol.
Bahkan sebelum lulus sudah tawari pekerjaan ditakoni mengajar ya, begitu untuk Bapak ya. mengajar, untuk mengajar, ya betul. Baik, kita akan lanjutkan obrolan bersama Pak Rono mengenai prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa yang ada di Unesa yang sangat luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Masih bersama Bapak Surono yang akan bercerita atau berbagi informasi kepada rekan Unesa semuanya mengenai prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Baik Pak Rono, tadi di segmen 1 sudah bercerita sedikit mengenai alumni-alumni atau lulusan-lulusan dari prodi bahasa Jawa ini yang sudah langsung diterima atau langsung dipanggil untuk mengajar dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Pak prospek-prospek dari prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa ini ke depannya. Baik, terima kasih. Jadi alumni prodi bahasa Jawa ini sudah tersebar tidak hanya di Jawa Timur, tetapi ada yang di Jawa Tengah dan terutama yang menjadi dosen. Ya. Jadi yang pertama itu sebagian menjadi dosen, tidak di Unesa saja yang jadi dosen, ada yang di UNES, ada yang di UNS begitu. Terutama yang dosen ini memang di Unesa sendiri. Ya. Yang kedua, profesi yang mereka jalani, terutama yang menjadi guru itu Mas, menjadi guru baik PNS maupun yang belum PNS. Ya. Kemudian ada yang penerjemah, translator untuk naskah pernahkan juga ada. Ada yang ya tidak ingin jadi guru, jadi artinya jadi pengusaha atau jadi anggota dewan, itu juga ada Mas. Ya. Ya. Jadi tidak harus linear menjadi guru gitu ya Pak ya. Terutama ya guru itu. Terutama guru. Terutama guru PNS, dosen, kemudian ada yang tidak suka mengajar tapi di profesi lain. Ya. Gitu. Pelaku seni, terutama yang memang sudah payu istilahnya, PY tanggapan itu ya. Banyak yang jadi dalang, jadi sinden atau jadi istilahnya bergelut di bidang seni. Ya. Pranoto Coro, ada yang memang double-double, selain sebagai guru juga sebagai MC Pranoto Coro Jowo gitu. Ya, banyak
Ya itu tadi sudah saya ceritakan, kalau alumni bahasa Jawa itu tidak tidak kurang pekerjaan lah Iya, istilahnya. multifungsi begitu Iya. Pak ya, di semua lini bisa Siap masuk gitu. Ya, Mm-mm. terutama karena ada mata kuliah, Iya. bahkan ada pelatihan Iya. pranotoro begitu. Ada yang menjadi pelaku seni, jadi mereka tidak. Tetapi kalau menjadi guru memang tujuan utama. Ya, Visi misinya begitu. karena lulus kan menjadi SPD ya Pak, Ya, sarjana pendidikan sarjana begitu. pendidikan, gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi lulusan dari pendidikan bahasa dan sastra Jawa ini bisa masuk di semua lini. Ya, Nah, betul. pasti untuk melahirkan lulusan yang tentunya berdaya saing itu pasti ada persiapan kurikulum dan lain sebagainya. Nah, Ya. untuk tadi Pak Rono juga sudah menceritakan ada Pranoto Coro, ada seniman dan lain sebagainya. Nah, untuk kurikulum sendiri untuk mendidik mahasiswa di prodi pendidikan bahasa Jawa ini seperti apa, Pak? Untuk khususnya yang Pranoto Coro tadi justru tidak ada di kurikulum, tidak ada. Apalagi kurikulum Merdeka Belajar ini. Iya. Tetapi mereka di samping ada kurikulum itu, mereka juga diadakan atau mengikuti pelatihan seperti Pranoto Coro tadi, seperti pelatihan di Sanggar Berada itu tadi. Iya. Tetapi kalau ditanya kurikulumnya, kurikulum Merdeka Belajar ya sama, hampir sama dengan strukturnya, hampir sama dengan mata kuliah atau prodi lain. Iya. Jadi lulusan bahasa Jawa nanti ya meliputi kurikulumnya bisa lulus dari pendidikan bahasa dan sastra Jawa kalau sudah menempuh 149 SKS. Terbagi dalam 7 semester. Nanti 4 semester di prodi, 1 semester di luar prodi tetapi di UNESA. Iya. Yang 2 prodi di perguruan tinggi lain gitu, atau magang, bisa KKN, bisa PLP dan sebagainya. Yang pasti itu. Terus untuk yang di UNESA tadi meliputi yang linear dari prodi lain tapi masih di lingkungan UNESA. Kadang ya masih di satu fakultas. Gitu. Terutama mengenai ilmu lanjut, misalnya ada sintaksis, kemudian dilanjutkan sintaksis 2 begitu. Dan itu sudah tertata. Kebetulan kemarin sudah sansioning, tinggal uji publik ini dalam waktu dekat ini untuk kurikulum Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu. Jadi dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ini juga sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kampus Merdeka Belajar itu tadi, Pak ya. Iya. Baik. Kemudian teman saya kan juga ada yang dari prodi Bahasa Jawa juga. Kemudian ada magang. Mungkin bisa diceritakan Pak, magang di radio begitu. Teman-teman saya. Itu bagian dari mata kuliah kemarin PKL. Ya. Walaupun kami itu pendidikan, tapi kemarin ada PKL. PKL kemarin itu maksudnya sebelum kurikulum Merdeka Belajar diberlakukan itu ada PKL garis miring jurnalistik begitu. Ada yang di TVRI bahkan, ada di radio-radio Surabaya ini, ada di Balai Bahasa. Kemudian ada di TV swasta atau radio-radio di daerah, RRI juga begitu, RRI Madiun, RRI Surabaya begitu. Yang pasti mereka istilahnya 1,5 tahun itu magang di sana. Nanti pun akan dihargai entah berapa SKS yang magang-magang di dunia industri itu. Mungkin masih bisa magang di mana itu? Sanggar Permadani yang ingin memperdalam Pranoto Coro. Jadi mereka lulus itu siap, biasanya siap, terutama dalam Pranoto MC Jawa itu loh. Kalau MC Indonesia mungkin ya masih perlu belajar. Terus nanti ada pelatihan yang sekarang masuk di misalnya masuk di prodi lain, di perguruan tinggi lain, jadi bisa saja nanti magang dimanapun. Bahkan kemarin saya ada yang magang di Universitas Walak itu toh,
Oh ya iya, Thailand itu. Thailand. Kalau salah mohon maaf, saya namanya agak Iya. sulit memang. Itu ya PKL juga. Iya, iya. gitu. Artinya setiap ada penawaran, ada fasilitas dari UNESA, ya saya sampaikan ke mahasiswa. Mau berkembang kemana, yang penting nanti UNESA juga menghargai akan hal itu. Bahkan kemarin kalau magang di mana bisa-bisa dihargai sampai 18 SKS begitu. Ini memperluas apa itu kiprah alumni juga itu. Gitu. Jadi walaupun pendidikan tapi ada program magang atau PKL itu di industri langsung begitu ya. Yeah. Jadi mengenalkan mahasiswa akan dunia industri, dunia kerja yang sesungguhnya begitu, Pak. Betul, yeah. Jadi mahasiswa itu diberi kebebasan ya, Pak ya. Jadi tidak hanya di radio saja untuk melaksanakan program magang itu. Iya, ada kerjasama itu. Jadi sebelumnya ada kerjasama. Iya. Seperti Radio Tuban itu ada salah satu radio itu justru kalau bukan mahasiswa Tuban tidak mau. Mereka ingin mengembangkan bahasa Tuban. Ya. Dialek Tuban maksudnya. Jadi hanya orang Tuban yang bisa magang atau PKL di sana ya, begitu Bapak ya. Itu 1,5 bulan istilahnya. 1,5 bulan menjalani PKL. Di saat semester yang liburnya panjang itu. Di semester di tengah-tengah semester. Di tengah-tengah semester genap, 5 Bapak atau ya, genap ya. Genap atau 5 ke 6 gitu Pak. Ya, itu kan liburnya panjang ya, sampai 2 bulan lebih itu ya. mereka magang di sana. Nah, sekarang belum tertata lagi tapi kurikulumnya sudah tersusun. Yaitu ada magang nanti dihargai. Ya. Senilai KKN, senilai apalah. PLP ya, kalau PLP. pendidikan kan ada PLP pengenalan lingkungan. Ini kan PLP masih menggunakan sistem lama. Ya. Nanti ada yang penelitian juga. Mereka bisa di balai bahasa misalnya begitu. Baik. Jadi untuk pelaksanaan magang atau PKL ini dilaksanakan di semester 5 ke 6 ya, libur itu semester. Yang kemarin Mas. Yang kemarin. Sekarang kan ada di semester 5-6 atau 6-7. 6-7. Ya, kalau kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemarin kan masih kurikulum lama. Ya, yang dipakai tahun sebelumnya itu ya. Ini masih semester 3 dan semester 1 untuk yang kurikulum Merdeka Belajar itu. Sudah jadi semua. Baik. Untuk alumni sendiri Pak, alumni dari jurusan atau prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Tadi juga sudah disampaikan secara sekilas oleh Pak Rono, ada yang jadi dosen, ada yang jadi seniman, peranatota dan lain sebagainya. Nah mungkin dari prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa ini menyiapkan alumni ini memang sesuai minatnya kah atau ya memang diarahkan menjadi guru dan lain sebagainya di tenaga kependidikan saja atau seperti apa Pak? Baik, yang utama kan memang menyiapkan mereka menjadi guru itu ya, sesuai dengan visi misinya UNESA, sesuai dengan visi misinya fakultas dan prodi ya. Itu mereka disiapkan melalui kurikulum, melalui proses penempaan yang sekitar 7 sampai 8 semester itu. Ya. Jadi mereka mau berkiprah di mana ya tergantung pasar nanti dan juga tergantung alumni itu. Ya. Alumninya memang ingin menjadi dosen ya tentunya harus lanjut ya. Dan mereka sudah punya cita-cita maupun keinginan sendiri. Selama S1 ya kami sediakan, kami fasilitasi mereka mau kemana dan mereka kita bekali, kita fasilitasi saja. Seperti tadi Prantocoro kan memang tidak ada. Di dalam perkuliahan, di mata kuliah tidak ada begitu tidak Bapak ada, ya? Sekarang tidak ada. Ya. Itu kami harus menyiapkan melalui tadi Sanggar Berada maupun melalui pelatihan-pelatihan melibatkan HMJ itu. HMJ Bahasa Jawa begitu. Iya. Jadi tidak ada ceritanya lulusan bahasa Jawa nganggur itu tidak ada. Ya. Kecuali memang mereka pengen nganggur. Iya. Seperti misalnya sudah berkeluarga
tapi pasangannya atau suaminya tidak memperbolehkan bekerja begitu, kecuali seperti itu. Tapi utamanya memang disiapkan untuk menjadi guru yang handal lah istilahnya. Jadi karena problematika bahasa Jawa itu kan sangat rumit, Betul. makanya ya sangat jarang misalnya orang punya ijazah bidang studi atau prodi lain bisa ngajar bahasa Jawa dengan benar, jarang sekali. Ya. Walaupun itu profesinya dalang, misalnya Anom Suroto atau Kiseno, ya, atau siapapun juga, suruh mengajar bahasa Jawa mereka sanggup, dikiranya mereka mampu, tetapi untuk benar salahnya belum tentu. Iya, betul. Karena ilmu pendidikannya, karena ilmu bahasa Jawanya agak rumit. Bahasa Jawa itu kan ada aksara Jawa, ada bahasa Jawa sendiri, ada seni Jawa, Iya. yang itu semua tidak lepas dari ada lisan dan tulisan. Iya. Makanya yang sulit itu seperti itu antara tulisan dan pengucapan itu kadang berbeda. Betul. Gitu. Ya tidak hanya masalah vokal fonem aja, seperti bahasa Indonesia ada ejaan yang betul atau salah, tapi bahasa Jawa sangat rumit. Iya. Aksaranya juga itu Unggah-ungguh bahasa itu belum juga. unggah-ungguh. Misalnya bahasa Jawa ada istilah yang berarti memanggul atau membawa saja sudah berapa itu. Ya. Ya. Kemudian istilah mencubit aja sudah berapa. Orang sering cerita kalau bahasa Inggris itu hanya ada rice, bahasa Jawa punya banyak varian itu. Iya. Ya. Belum nasi, belum itu yang disebut bubur, belum itu yang disebut intip dan sebagainya. Punten itu Ya. juga jadi nasi, Pak. Iya. Tetapi kan kalau bahasa Inggris mungkin hanya Rice, ya. Bahasa Jawa ada menir, ada gabah, ada uli Iya. dan sebagainya, kan bukan oli tapi Uli. ya. Itu rumitnya bahasa Jawa. Iya, Belum aksara Jawa. Belum Pasangannya aksara Iya, Jawa juga itu punya. sudah belum ada undoso atau tingkat tutur, kromo, ngoko dan sebagainya, itu ada 9 atau 11 itu. Iya. Ya agak rumitnya di situ. Makanya sejak Kongres Bahasa Jawa ketiga itu sebenarnya undoso atau tingkat tutur itu hanya Jawa dan ngoko yang diajarkan di sekolah, kecuali di perguruan tinggi. Iya. Jadi itu merupakan kompleksitas permasalahan dari bahasa Jawa, diantaranya seperti itu. Ya, belum penggunaan kata tertentu yang menghormati dirinya sendiri tidak boleh. Iya, betul, Itu Bapak. falsafahnya kan sangat tinggi sekali. Iya. Misalnya kita mengucapkan garwaku ben gawe kopi itu kan nggak boleh. Misalnya diri sendiri dihormati. Makanya falsafah gila hormat itu ya tidak berlaku di Jawa. Betul. Akan ditertawakan orang. Iya, nanti. betul, Bapak. Oh, awake dihormati diajeni nggak boleh. Bagi yang Ini, mengerti. Iya, mestinya kan hormat itu untuk orang lain. Betul, Diri betul. sendiri nanti akan dihormati orang lain juga, mestinya kan begitu. Bukan dihormati diri sendiri, Iya, begitu, Bapak. bukan dirinya sendiri menghormati dirinya sendiri, bahkan sampai gila hormat. Iya. Kalau tidak, itu salah satu kompleksitasnya di situ. Iya. Jadi walaupun lulusan bahasa Jawa seperti saya juga masih banyak salahnya, karena memang kosakatanya juga saking banyaknya kosakata yang bervariasi seperti Betul. itu, akhirnya menjadi berbeda. Iya. Tapi bicara salah ya manusiawi, Ya, Bapak. betul. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik rekan Unesa, tentunya banyak sekali yang akan kalian pelajari ketika kalian masuk di prodi atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Mulai dari itu sifatnya akademik maupun non akademik, soft skill, hard skill, semuanya akan kalian peroleh. Jika kalian tidak peroleh di perkuliahan, maka kalian bisa pelajarinya di sanggar itu tadi ya Bapak ya. Di Sanggar Barada, kalian bisa berkembang di sana, mengembangkan potensi yang kalian miliki untuk bersama-sama mewujudkan Unesa satu langkah di depan. Pak Rono, terakhir harapannya untuk prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa ke depannya seperti apa? Silakan, Pak. Ya,
Terima kasih. Kami atau saya hanya bisa berharap senyampang orang Jawa masih ada, tentunya bahasa Jawa tidak akan hilang. Dan ini tentunya akibat lebih jauhnya selama orang Jawa masih ada, tentunya prodi Jawa masih diperlukan. Ya. Untuk melestarikan salah satunya kalau memang orang tua atau para orang tua menginginkan untuk belajar bahasa Jawa, memasukkan di prodi Jawa, tentunya ya harus memberi contoh lah, misalnya komunikasi di rumah ya pakai bahasa Jawa. Walaupun bahasa Jawa itu bahasa daerah, tetapi kan bahasa itu ala bisa karena biasa. Kalau tidak dibiasakan oleh Bapak Ibu yang sekarang, tentunya nanti akan hilang. Betul. Belum lagi bahasa Jawa itu banyak orang ketahui kalau kita berbahasa Jawa kromo itu katanya nggak bisa marah dengan bahasa Jawa kromo. Itu akhirnya nggak jadi padu misalnya. Iya. Kita kalau menghadapi orang yang bahasanya lembah lembut, pakai kromo inggi dan sebagainya kan tentunya mitra tutur kita kan pasti menghargai, nggak mungkin nanti misalnya marah-marah dengan orang yang sudah berbahasa halus begitu. Betul, Pak. Kecuali kita pakai bahasa yang kasar, sarkasi sekali gitu misalnya, penuh kebencian atau penuh kasar gitulah, penggunaan kosakata yang kasar, tidak kromo inggi itu juga berpengaruh nanti, akan sangat berpengaruh terhadap budi pekerti kita. Betul. Gitu loh. Ya, sekarang kan rata-rata bahasa Jawa itu hilang dari perkotaan dulu. Karena mengapa kok perkotaan? Karena perkotaan itu rata-rata ya memang jarang yang sudah masih berkomunikasi pakai bahasa Jawa di rumah walaupun orang Jawa. Jadi mungkin sudah pakai bahasa Indonesia atau tidak salah, memang harus dikuasai semua itu. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Kemudian kalau bahasa Jawa ya orang Jawa lah, siapa yang mau melestarikannya. Gitu. Terima kasih. Hanya itu saja. Terima kasih Pak Rono atas kehadirannya di Radio Unesa. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk para siswa-siswi maupun mahasiswa. Amin. Semuanya di Indonesia. Terima kasih matur nuwun Pak Rono rawuhipun. Semakin panjang juga semakin sopan. Iya. Hanya nun gitu aja. Iya, nun. Gitu. Nah, matur nuwun. Lebih sopan lagi. Matur nembah nuwun. Nah, itu lebih sopan lagi. Iya. Yang paling tidak sopan hanya diam saja. Itu diam aja dianggap paling tidak sopan. Iya, betul Bapak. Tapi kalau ngomong lebih panjang lebih sopan. Jangan terlalu panjang nanti. Iya. Terima kasih saja di bahasa Jawa ada tingkatan-tingkatannya ya. Matur nuwun, nuwun, matur nembah nuwun itu juga. Betul. Luar biasa. Kita ngobrol seputar bahasa Jawa tidak ada habisnya rekan Unesa. Jadi mungkin saya bisa berhari-hari ngobrol sama Pak Rono kalau tidak durasi ya ini ya. Terima kasih Pak Rono atas kehadirannya di Radio Unesa. Sukses selalu untuk prodi bahasa Jawa ke depannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Tetap bisa mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas dan tentunya tersebar di seluruh persada Nusantara ini, Pak. Amin. Terima kasih. Mohon maaf Mas, ini kan kebetulan bahasa Jawa, prodi Jawa itu sedang mendapatkan amanah untuk mengikuti akreditasi BAN PT. Ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa mencapai nilai A atau unggul. Amin. Dan juga akreditasi internasional AKAS itu. Luar biasa. Ini sedang gimana ya? Proses. Sedang berproses. Ya mudah-mudahan bisa diridhoi Allah lah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita diberi kesehatan juga, amin, kebahagiaan dunia akhirat. Amin, amin. Matur nuwun. Terima kasih Pak Rono, semoga untuk akreditasinya bisa lancar. Amin. Dan untuk bisa lolos BAN PT dan akreditasi internasional itu tadi ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Baik rekan Unesa, itu dia perbincangan saya dengan Pak Rono dari Prodi selaku Kaprodi ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Semoga dari obrolan yang
saya lakukan bersama Pak Roni bisa menambah wawasan dan ilmu kepada kalian semuanya. Baik, Amin. sampai jumpa di edisi Bincang Unesa selanjutnya. Senantiasa stay tune terus di platform resmi kami www.radiounesa.com. Like, komen, subscribe akun YouTube kami Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Sampai jumpa. Radio Unesa.